Pada video kedua ini, saya akan mengenai perihal manajemen bisnis, di mana dalam dunia perkebunan umumnya terdapat dua usaha utama, yaitu tanaman atau kebun dan pabrik pengolahnya, yang keduanya saling terkait dan terintegrasi, sehingga menghasilkan suatu produk tertentu. Misalnya perkebunan teh dengan pabrik pengolahnya menghasilkan teh dengan kualitas mutu 1 dan mutu 2. Perkebunan karet dengan pabriknya menghasilkan mutu RFS dan PBC. Perkebunan sendiri sebenarnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Ekonomi, di mana perkebunan hadir untuk semata-mata untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ekologi, di mana adanya perkebunan diharapkan mampu meningkatkan konservasi tanah dan air, menyerap karbon, serta menghasilkan oksigen pada makhluk hidup. Ketiga, sosial budaya. Masyarakat perkebunan biasanya memiliki kultur yang menarik, dan kultur itu adalah yang mampu merekatkan dan menyatukan bangsa kita. Dalam perjalanannya, dalam dunia perkebunan menghadapi beberapa permasalahan yang hampir sama, di antaranya produktivitas dan kualitas produksi yang relatif rendah, sentra produksi yang tersebar di daerah-daerah, persaingan dan baku yang terkadang relatif kurang sehat, industri pengolahan yang masih kurang berkembang, pajak dan berbagai pungutan yang menjadikan biaya menjadi tinggi, kualitas dan komitmen SDM pekerja kebun relatif masih rendah. Adanya isu-isu global seperti isu lingkungan, keamanan, dan okupasi lahan. Untuk meminimalisir dampak permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian manajemen yang baik. Sistem ini harus saling terintegrasi antara perencanaan, proses strategi, penganggaran, pencatatan, serta pelaporan atau pertanggungjawaban, sehingga suatu organisasi dapat mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan sangat penting bagi suatu organisasi, karena dengan perencanaan yang baik maka dapat menentukan arah serta meminimalkan dampak ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka seorang manajer akan sangat terbantu dan dapat melihat kemungkinan masalah-masalah dan peluang yang akan dihadapi, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil sejalan untuk mencapai tujuan. Perencanaan harus dibuat dengan banyak pertimbangan agar dapat dijalankan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi sumber perencanaan yang baik antara lain kebijakan dari pimpinan puncak, dari hasil pengawasan, adanya kebutuhan di masa depan, inovasi-inovasi baru maupun inisiatif dari dalam dan luar organisasi. Pada kondisi ini, pengambilan keputusan umumnya diambil berdasarkan 3 perspektif: rational decision, rationality, intuitive decision making. Untuk membuat suatu keputusan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan, ada tahap yang sebaiknya diikuti: identifikasi permasalahan, analisis masalah, menyusun alternatif penyelesaian masalah, menyusun rencana pelaksanaan, dan juga analisa persoalan. Demikian video kali ini. Salam Tuhan.